Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Dwi Firda Kutsyah, NIM 211101030060. Di sini saya akan menjelaskan modul yang pertama, perihal konsep dasar informasi dan pustaka. Yang pertama, adanya informasi atau konsep informasi. Informasi adalah apa yang ada di benak manusia sebagai bagian kesadaran manusia. Sumber utama informasi bagi manusia adalah panca indera, yang contohnya penglihatan, bunyi, suara, bau, perabaan, rasa, dan lain-lain. Yang kedua, adanya karakteristik informasi atau karakteristik informasi. Yang pertama itu ada peka terhadap waktu. Contohnya seperti surat kabar yang dijual pada waktu pagi hari, itu mendapatkan nilai jualnya tuh sangat tinggi gitu. Yang kedua, adanya urutan perolehan informasi. Misalnya adanya pembaca yang menghadapi sebuah persoalan serta berupaya memecahkannya. Tiba-tiba datang seorang pakar yang memberikan informasi bagaimana memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, adanya informasi merupakan hal relatif. Nilainya bersifat relatif bagi orang yang menggunakan atau memerlukannya. Misalnya, panduan pemakaian kamera mini yang bercetak dalam bahasa Mandarin serta aksara pidgin merupakan hal yang dibutuhkan pemakai untuk mampu menggunakan kamera tersebut. Yang ketiga, adanya informasi dalam perspektif sosial. Adanya perkembangan manusia sebagai sebuah seri revolusi yang disebut 3 gelombang. Tapi di sini saya akan menjelaskan satu gelombang yang pertama, yakni revolusi pertanian tatkala manusia mulai bertani. Nah, terjadi revolusi pertanian ditandai dengan mulainya manusia menetap dan bertani. Sebelumnya manusia menggembara, pemburu atau mengumpul, orang-orang membentuk kelompok yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari makanan. Ketika terjadi revolusi pertanian, manusia mulai menanam tanaman, mengolah tanah, memanen, dan sebagainya. Ketika manusia mengandalkan pertanian untuk eksistensi, muncul masalah baru, yakni pasokan air bersih perlu dijaga. Lumbung dibuat dan ditentukan pemiliknya, dibuat ketentuan dengan ketentuan pelanggaran akan dihukum. Selanjutnya adanya informasi dalam perspektif teknologi, yang dimana adanya tempat ataupun pendapat dari Bush 1945, yakni padanya individu menyimpan sebuah buku, rekod, dan komunikasinya dan dimekanisasi sedemikian rupa sehingga simpanan tersebut dapat diakses dengan kecepatan dan keluasan luar biasa. Nah, Bush sendiri membayangkan sebuah mesin yang dapat dengan mudah menyimpan dan menemu balik informasi. Adapun informasi yang disimpan bersifat seragam dalam arti sama bagi setiap mesin sehingga orang-orang tidak perlu belajar ulang menyangkut bagaimana menggunakan mesin tersebut. Kini kita mengenalnya sebagai sistem komputer, internet, dan web. Selanjutnya adanya informasi, ketidakpastian, dan komunikasi. Informasi adalah masukan dari sumber apapun yang berpotensi memengaruhi, mengurangi, dan menambah status ketidakpastian untuk memungkinkan membuat keputusan atau bagaimana komunikasi terjadi. Ketidakpastian memiliki definisi tidak langsung, tetapi dalam konteks informasi, ketidakpastian dapat dikonstruk sebagai jumlah informasi yang mungkin yang tersedia. Maka semakin besar ketidakpastian, semakin sedikit informasi yang tersedia. Komunikasi memindahkan informasi. Informasi dapat mengurangi ketidakpastian, tetapi komunikasi dapat menambah ketidakpastian. Perilaku dalam sistem komunikasi dapat memengaruhi bagaimana informasi dipancarkan, melalui saluran apa, dan bagaimana informasi diterima. Selanjutnya adanya pustaka, perpustakaan, kepustakawanan, dan kepustakaan. Yang pertama adanya pustaka. Apabila Anda membuka KBBI 1992, itu makna dari kata pustaka adalah buku. Tidaklah mengherankan bagi banyak orang bila mendengar istilah perpustakaan, maka dalam benak mereka akan tergambar sebuah gedung atau ruangan yang dipenuhi rak buku. Contohnya seperti perpustakaan dan pustakawan, kepustakaan, dan kepustakawanan.
Yang kedua, adanya materi kepustakaan. Istilah materi perpustakaan merupakan terjemahan dari kata library materials. Istilah tersebut sinonim dengan istilah bahan perpustakaan maupun bahan pustaka, yang merupakan istilah yang banyak digunakan di kalangan pustakawan Indonesia. Materi perpustakaan mencakup karya cetak atau karya grafis, karya non-cetak atau karya rekam, bentuk mikro, karya dalam bentuk elektronik, dan materi perpustakaan yang diasosiasikan dengan komputer dan e-book. Yang ketiga, adanya perpustakaan, yang dimana definisi perpustakaan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari perkembangan koleksi perpustakaan. Mula-mula koleksi perpustakaan berbasis materi perpustakaan tercetak. Kemudian untuk memudahkan pengolahan, temu balik, dan kemudahan bagi pemakai, maka perpustakaan mulai menggunakan teknologi informasi sehingga perpustakaan terotomatis. Apabila perpustakaan mula-mula koleksinya berbasis kertas, kemudian ditambah dengan multimedia, ditambah lagi dengan koleksi dalam bentuk data analog, maka terbentuklah perpustakaan elektronik. Selanjutnya adanya ilmu perpustakaan, yang dimana dalam kegiatan sebagai cabang ilmu pengetahuan, ilmu perpustakaan belum sepenuhnya berhasil mengembangkan teori yang mapan. Hal ini terjadi karena sejak semula ilmu perpustakaan lebih mengarah kepada pemberian jasa untuk pemakai perpustakaan. Orang yang berkecimpung dalam bidang perpustakaan akhirnya lupa untuk mengembangkan teori yang lebih mapan. Namun, demikian, hal itu tidaklah berarti bahwa dalam ilmu perpustakaan tidak dikenal teori. Saat ini telah berkembang bermacam-macam teori temu kembali informasi, teori pencarian informasi, model temu balik kognitif, dan teori proses pencarian informasi. Selanjutnya adanya kepustakawanan. Dalam bahasa Inggris disebut librarianship dan berhubungan dengan library skin. Konsep tersebut mirip dengan medical skin dan medicine. Medical skin merupakan ilmu kedokteran, sedangkan medicine merupakan praktek. Istilah kepustakawanan menyangkut penerapan ilmu perpustakaan terhadap praktik di perpustakaan. Di dalam praktik tersebut termasuk pula prinsip, teori dan teknik pengadaan, pengolahan, penyimpanan, temu kembali, penyebaran serta pendayagunaan koleksi buku dan materi lain di perpustakaan serta perluasan jasa perpustakaan. Adapun fungsi perpustakaan, yang pertama penyimpanan, penelitian, informasi, pendidikan, dan kultural. Selanjutnya adanya kepustakaan, yakni biasanya kepustakaan ini dimuat pada bagian akhir sebuah buku atau artikel dengan tujuan memberi petunjuk bagi pembaca selanjutnya untuk menelusuri subjek yang bersangkutan dengan menggunakan daftar buku, atau dapat pula pembaca membaca buku yang terdaftar bila ingin mendalami subjek yang dibahas. Yang terakhir adanya pustaka loka. Pustaka loka merupakan gabungan kata pustaka dan loka, artinya gedung, bangunan, tempat, atau ruangan perpustakaan. Perpustakaan menempati aneka ragam bangunan, mulai dari bangunan yang khusus dibuat untuk perpustakaan sampai dengan bangunan yang diubah menjadi perpustakaan. Selanjutnya adanya ilmu informasi. Yang pertama ada asal-usul dan konteks sosial. Asal-usul ilmu informasi merupakan bidang yang muncul seusai Perang Dunia yang Kedua bersamaan dengan ilmu lain, misalnya ilmu komputer. Pasca Perang Dunia ditandai dengan fenomena berupa ledakan informasi, artinya pertumbuhan publikasi ilmiah dan teknis dalam jumlah besar serta kecepatan tinggi. Dalam konteks sosial, memang benar bila dikatakan bahwa informasi selalu memiliki arti penting bagi masyarakat selama sepanjang segala abad. Tetapi peranan informasi serta tingkat pentingnya informasi selalu berbeda-beda. Misalnya, bila ingin berburu pada zaman purba, manusia harus mengetahui di mana tempat berburunya, musim apa, hewan apa saja. Dengan munculnya masyarakat pasca industri, sebagaimana disebutkan oleh Daniel Bell bahwa masyarakat informasi maka pengetahuan dan informasi semakin memiliki arti penting bagi semua aspek kehidupan manusia. Ilmu informasi memperoleh tempat untuk mengatasi masalah ledakan informasi dalam konteks evolusi masyarakat informasi. Oleh karena itu,
Dalam masyarakat informasi, informasi menduduki posisi yang penting, maka sumber daya dan dana disalurkan untuk berbagai aktivitas yang bertautan dengan informasi. Yang kedua, adanya makna informasi dalam ilmu informasi. Informasi merupakan sebuah fenomena dasar, dan fenomena dasar tidak dapat dijelaskan hanya dari definisi belaka. Contoh, energi atau gravitasi dalam fisika, kehidupan dalam biologi dan sehat. Maka sebagai pengganti pendekatan berdasarkan definisi diganti dengan penyelidikan atas manifestasi, perilaku, dan efek fenomena yang sedang dikaji. Dan yang ketiga, adanya struktur ilmu informasi. Ilmu informasi terdiri dari dua bidang utama, yaitu bidang yang pertama mencakup kajian analitis atau struktur literatur, kajian teks sebagai objek mengangkut isi, komunikasi dalam berbagai populasi, khususnya komunikasi ilmiah, konteks sosial dan dari informasi, penggunaan informasi, perilaku mencari informasi, berbagai teori informasi dan topik yang berkaitan. Sedangkan yang bidang kedua itu mencakup algoritma dan teori temu balik informasi, proses dan sistem temu balik praktis, interaksi manusia komputer, kajian pemakaian, sistem perpustakaan, OPEC atau online publish access catalog, dan topik berkaitan. Selanjutnya adanya masalah yang dihadapi. Dalam umumnya, informasi sebagai ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan temu balik informasi yang efisien. Lebih spesifik, adanya pengkerucutan terkait masalah di teori atau bahkan bidang ilmu yang mencakup bidang-bidang di dalamnya. Selanjutnya adanya temu kembali informasi yang sempat dikemukakan pertama kali oleh Morse pada tahun 1951. Menyatakan bahwa temu kembali informasi merangkul aspek intelektual dari deskripsi informasi dan spesifikasinya untuk penelusuran dan juga sistem, teknik atau mesin apapun yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Kini temu kembali informasi mencakup interaksi dengan segala aspek kognitif, afektif, situasional, dan mencakup interaksi. Temu kembali informasi menghasilkan sejumlah konsep teoritis, empiris, dan pragmatis serta konstruksi. Yang terakhir adanya ilmu yang berhubungan. Yang pertama itu adanya kepustakawanan, dan yang kedua itu adanya ilmu komputer. Nah, kepustakawanan memusatkan diri pada organisasi, preservasi, dan penggunaan cantuman grafis dan cantuman dalam media lain. Dilakukan melalui perpustakaan sebagai sebuah sistem informasi atau organisasi khusus yang sebagai pranata sosial, kultural, dan pendidikan, memiliki nilai sepanjang sejarah manusia melintas batas geografis dan kultural. Adanya kesinambungan dengan ilmu komputer. Dasar hubungan antara ilmu informasi dan ilmu komputer terletak pada aplikasi komputer dan komputasi dalam temu balik informasi dan produk, jasa, dan jaringan yang berkaitan. Pada akhir-akhir ini, hubungan tersebut mencakup perpustakaan digital yang berbasis teknologi yang kuat, yakni sejumlah ilmuwan komputer terlibat dalam pengembangan ilmu informasi sehingga mereka diakui sebagai tokoh dalam ilmu informasi. Terakhir adanya pendidikan. Menurut Sarah Sevis, ada dua pendekatan dalam pendidikan ilmu informasi, yaitu model Sera dan Salton. Model Sera diikuti oleh banyak sekolah perpustakaan di AS dan negara lain. Model Sera masih diikuti oleh banyak sekolah perpustakaan hingga sekarang. Kekuatan model Sera adalah menempatkan pendidikan dalam kerangka kerja jasa, mengaitkan pendidikan dengan praktek profesional, serta kerangka yang lebih luas yang berotorientasi pada pemakai dari berbagai jasa informasi, serta menghubungkannya dengan sejumlah besar sumber daya informasi. Sedangkan model Salton merupakan model yang berhasil tetapi menyempitkan pendidikan dalam temu kembali informasi sebagai sebuah pengkhususan ilmu komputer, bukannya ilmu informasi. Pada peneliti yang menggunakan pendekatan terpusat, sistem umumnya berasal dari tradisi Salton. Selanjutnya ada di modul kedua asal-usul perpustakaan. Poin pertama itu adanya genealogi perpustakaan. Perpustakaan adalah kumpulan material grafis yang ditata untuk kemudahan penggunaan, dipelihara atau diupayakan oleh individu atau sekumpulan individu.
Nah, di sana ada faktor yang mempengaruhi perkembangan, adanya kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik, bahkan dari kontrol atau pengawasan. Yang kedua adanya memori, ingatan. Di sini kita merujuk pada ciri bahwa perpustakaan selalu bertindak sebagai cara untuk mengkodifikasi dan melestarikan kepribadian nasional yang diinginkan. Dan yang ketiga adanya komoditas. Di sini kondisi yang kondusif untuk pengembangan perpustakaan sekaligus memusatkan diri pada ideologi yang menjadi kekuatan motivasi untuk pengembangan perpustakaan dalam berbagai masa sejarah. Dan yang kedua adanya prinsip kepustakawanan. Di sini ada beberapa prinsip kepustakawanan, tetapi saya akan hanya menjelaskan beberapa saja. Yang pertama prinsipnya adalah perpustakaan diciptakan oleh masyarakat. Yang kedua adanya perpustakaan dipelihara masyarakat. Yang ketiga menyatakan bahwa perpustakaan dimaksudkan untuk menghimpun dan memencarkan ilmu pengetahuan. Yang keempat menyatakan bahwa perpustakaan merupakan pusat kekuatan karena perpustakaan disebut gudang ilmu pengetahuan. Yang kelima, perpustakaan terbuka untuk semua orang. Yang keenam, menyatakan perpustakaan harus berkembang. Yang ketujuh, sebuah perpustakaan nasional harus berisi semua literatur nasional dan negara yang bersangkutan, ditambah dengan literatur nasional negara lainnya yang bersangkutan. Yang kedelapan menyatakan bahwa setiap buku pasti ada manfaatnya. Yang kesembilan menyatakan bahwa setiap seorang pustakawan haruslah yang berpendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Bila Oktanisa dari kelas MPIC 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang istilah-istilah pengantar perpustakaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perpustakaan. Jenis-jenis perpustakaan itu ada 5, yaitu yang pertama perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Perpustakaan ini dipimpin oleh seorang kepala. Yang kedua yaitu perpustakaan umum. Perpustakaan umum itu sendiri ialah sebuah perpustakaan yang didirikan dan dibiayai oleh pemerintah daerah atau dalam kasus tertentu oleh pemerintah pusat atau badan lain yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama badan. Yang ketiga yaitu perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus ialah koleksi fisik informasi, pengetahuan atau opini yang terbatas pada suatu subjek atau sekelompok subjek yang berkaitan dengan atau pada sebuah format tunggal produk informasi atau sekelompok format yang berhubungan. Yang keempat yaitu perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah ialah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan dan merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Yang kelima yaitu perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi ialah perpustakaan yang terdapat pada perguruan tinggi, badan bawahannya maupun lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi dengan tujuan utama membentuk perguruan tinggi mencapai tujuannya. Untuk selanjutnya yaitu lembaga informasi lainnya. Yang pertama ada pusat rekod. Pusat rekod ini ialah dokumen yang diciptakan atau diterima oleh badan korporasi keluarga perorangan dalam menjalankan fungsi dan aktivitasnya. Yang kedua yaitu depo arsip. Depo arsip ini lembaga penyimpanan arsip, bisa disebut depo arsip. Yang ketiga yaitu arsip, berasal dari kata Yunani archelion, artinya kantor atau office. Yang keempat, clearing house, yaitu badan yang mengumpulkan dan mencatat hasil penelitian, pengembangan dan aktivitas lain yang sedang direncanakan, sedang berjalan, masih berlangsung atau sudah selesai, serta menyediakan dokumen yang berasal dari aktivitas tersebut dan jasa referal ke sumber lain. Yang kelima yaitu pusat analisis informasi. Pusat analisis informasi ini ialah pusat dokumentasi yang secara khusus bekerja sama dengan pusat penelitian.
Selanjutnya itu pusat informasi. Pusat informasi ini biasanya sebuah kantor badan atau bagian dari pusat bibliografis, biro penyelidikan, atau pusat dokumentasi yang memberikan pelayanan informasi mengenai buku atau subjek yang menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga tersebut. Yang selanjutnya yaitu pusat referal. Pusat referal ini merupakan sebuah lembaga yang mengarahkan pemakai terutama peneliti pada sumber data dan informasi yang sesuai seperti perpustakaan lembaga, pusat dokumentasi, dan perorangan. Yang selanjutnya yaitu bank data. Bank data ini merupakan pusat data bertugas mengumpulkan, menyusun, dan menyimpan data numerik yang dapat digunakan bila mana diperlukan dalam subjek tertentu atau menjawab keperluan tertentu. Yang selanjutnya yaitu repository. Repository ini merupakan unit kerja yang sepenuhnya menyimpan material digital yang dihasilkan oleh karyawan sebuah lembaga atau oleh mahasiswa dan dosen sebuah perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu depository. Depository ini merupakan unit kerja yang khusus menyimpan data penelitian. Untuk selanjutnya yaitu organisasi perpustakaan. Yang pertama, untuk organisasi itu sendiri ialah sekelompok manusia yang bekerja sama dalam tugas bersama dan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan ini ialah menggerakkan sumber daya manusia, sumber daya informasi, dan peralatan di perpustakaan guna mencapai misi perpustakaan. Yang ketiga yaitu organisasi formal. Organisasi formal itu sendiri ialah organisasi yang dibentuk menurut hukum atau diumumkan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat yaitu organisasi informal. Organisasi informal ini merupakan organisasi yang luas dan tidak terikat, seringkali diciptakan secara spontan. Yang kelima yaitu spesialisasi. Spesialisasi ini merupakan organisasi membagi tugas yang harus dilakukannya dalam dua cara. Pertama, dengan menyusun spesialis horizontal yang menghasilkan berbagai departemen yang masing-masing mengerjakan tugas khusus. Dan yang cara kedua itu dengan menyusun pendekatan vertikal atau hierarki posisi. Yang keenam yaitu departementalisasi. Departementalisasi ini merupakan sebuah organisasi distruktur secara horizontal dengan mengelompokkan aktivitas yang sama atau berkaitan ke dalam bagian-bagian atau departemen-departemen. Yang ketujuh yaitu desentralisasi. Desentralisasi ini merupakan sistem perpustakaan yang menyebarkan buku, jasa, dan personalia pada berbagai perpustakaan. Yang kedelapan yaitu sentralisasi. Pada sistem sentralisasi ini, jasa perpustakaan, buku, dan staf perpustakaan dipusatkan di perpustakaan pusat. Untuk selanjutnya yaitu tata geraha perpustakaan. Yang pertama, jasa teknis. Jasa teknis ini merupakan jasa perpustakaan yang berhubungan dengan pengawasan bibliografis, termasuk akuisisi atau pengadaan pengkatalogan atau katalog, klasifikasi, dan pengolahan akhir materi perpustakaan. Yang kedua yaitu pemesanan atau akuisisi. Bagian ini membeli atau mengadakan acquire materi yang baru untuk koleksi perpustakaan. Selanjutnya yaitu katalogisasi. Bagian ini bertanggung jawab atas pengawasan bibliografis atau bibliographical control koleksi perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu pengolahan akhir. Pengolahan akhir ini bila materi perpustakaan sudah dikatalog, maka materi tersebut siap untuk dipinjamkan atau untuk digunakan di perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu jasa pembaca. Jasa pembaca ini adalah bagian yang menyelenggarakan jasa perpustakaan bagi pengguna perpustakaan, termasuk pendidikan pemakai, memenuhi kebutuhan pengguna menyangkut informasi tertentu, manajemen penggunaan dan peminjaman materi perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu sirkulasi.
Bagian ini bertugas meminjamkan dan mengatur buku yang dikembalikan setelah selesai dipinjam. Yang selanjutnya yaitu pergerakan. Materi perpustakaan disusun di rak sesuai dengan bagian klasifikasi yang dianut perpustakaan dengan tujuan waktu pemakai dihemat manakala mereka mencari materi perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan rak. Artinya pemakai boleh mendatangi rak buku untuk membaca-baca, maka pemakai memperoleh kebebasan untuk memilih buku dan mengambilnya dari rak. Yang selanjutnya yaitu pameran. Semua terbitan berseri dicatat kemudian dipajang atau dipamerkan untuk publik. Yang selanjutnya yaitu jasa referensi. Adalah jasa perpustakaan berkaitan dengan bantuan untuk pengguna menyangkut pencarian informasi mengenai berbagai subjek termasuk menjawab pertanyaan yang masuk ke perpustakaan. Selanjutnya yaitu pendidikan pemakai. Koleksi perpustakaan akan digunakan lebih efektif bila pengguna perpustakaan memahami organisasi perpustakaan beserta metode menentukan lokasi informasi. Yang terakhir yaitu pemeliharaan koleksi. Bagian ini biasanya merupakan unit bawahan. Jasa teknis mencakup upaya agar koleksi perpustakaan tetap mutakhir, menarik, dan mudah digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifatin Kamila dengan NIM 21410103004. Di sini saya sebagai penyampaian materi tentang modul ke-7 yaitu tentang jasa perpustakaan. Perpustakaan didirikan untuk masyarakat guna melayani kebutuhan informasi masyarakat, khususnya pengguna perpustakaan. Kegiatan peminjaman dan pengembalian buku dilakukan oleh bagian peminjaman atau sirkulasi, diawali dengan pendaftaran anggota di meja sirkulasi. Sistem peminjaman non-elektronik merupakan sistem peminjaman yang ada di perpustakaan Indonesia, tetapi jumlah semakin sedikit. Sistem peminjaman atau sirkulasi ini artinya yaitu metode pencatatan dokumen dan media lain yang pinjam dari sebuah koleksi dengan mengaitkannya pada peminjam. Dan di sini dibagi menjadi dua, yaitu sistem sirkulasi non elektronik dan sistem elektronik. Adapun yang sistem non elektronik yaitu yang pertama sistem buku besar, yaitu metode paling dini untuk mencatat materi perpustakaan yang dipinjam adalah mencatat nama peminjam serta buku yang dipinjamnya dalam sebuah buku besar. Yang kedua yaitu sistem sulih, adalah cara di mana buku dipinjam dan tempat buku yang dipinjam akan diisi oleh kardus sehingga petugas tahu kalau buku sedang dipinjam. Dan yang terakhir yaitu sistem bound, yaitu setiap anggota perpustakaan memperoleh 2 sampai dengan 4 tiket pembaca yang berwujud kantong. Kantong tersebut memuat nama, alamat, dan nomor anggota. Selanjutnya yaitu sistem elektronik, yang dimana yang pertama yaitu radio frequency identification atau disingkat menjadi RFID, yaitu pada sistem ini setiap buku milik perpustakaan diberi tag atau sematan elektronik. Kemudian sistem FRID ini menggunakan gelombang radio berdasarkan elektromagnetik yang secara otomatis mengidentifikasi dan melacak sematan elektronik yang ditempelkan pada buku tersebut. Dan yang kedua yaitu perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling merupakan perluasan jasa perpustakaan umum untuk melayani pemakai atau pengguna yang letaknya jauh dari perpustakaan tetap. Dan yang ketiga yaitu pinjam antar perpustakaan. Pada sistem ini, sebuah perpustakaan yang tidak memiliki materi perpustakaan tertentu dapat meminjamnya dari perpustakaan lain. Sistem ini memerlukan kesepakatan antara perpustakaan yang ikut ambil bagian, termasuk kesepakatan dalam hal prosedur dan standar. Dan selanjutnya yaitu tentang bab kedua, jasa dan sumber referensi. Buku referensi artinya buku yang dirancang untuk menjawab pertanyaan, mencari data dan informasi secara cepat, tetapi tidak dimaksudkan untuk dibaca dari awal sampai akhir. Oleh karena itu didesain untuk menjawab pertanyaan, mencari informasi dan data secara cepat. Maka buku referensi tidak dipinjamkan, hanya boleh digunakan di tempat.
Dan untuk poin yang kedua yaitu tentang varietas dan pendekatan jasa referensi. Weir pada tahun 1930 dalam buku ajarnya mengenai jasa referensi pada awal abad ke-20 menyebutkan 3 filosofi berlainan menyangkut jasa referensi. Disebutnya konservatif, moderat, dan liberal. Hal tersebut berbeda dengan pendapat Rothstein pada tahun 1960 yang menyebutnya filosofi jasa referensi sebagai minimum, menengah, dan maksimum. Nah, dan di sini ada dua jenis referensi, yaitu yang pertama bimbingan pembaca dan yang kedua referensi siap pakai. Dan untuk poin yang ketiga yaitu tentang genre informasi dan referensi. Genre menyangkut jenis, tipe, atau kelompok sastra atas dasar bentuknya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 4 tahun 2012, maka frasa genre informasi dan referensi merujuk ke jenis literatur yang secara signifikan berformat sedemikian rupa sehingga memudahkan percepatan penemuan informasi. Genre tersebut meliputi almanak, atlas, kronologi, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kegiatan belajar yang ketiga yaitu tentang literasi informasi. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah information literacy. Istilah tersebut dalam bahasa Indonesia berubah menjadi keberaksaraan informasi, literasi informasi, dan kemapanan informasi. Modul ini menggunakan istilah literasi informasi karena ada orang yang buta informasi tetapi tidak tunanetra. Di samping itu, dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata literate artinya melek huruf serta illiterate artinya buta huruf. Sedangkan arti literasi informasi menurut Paul Zurzkowski dianggap sebagai pencipta istilah information literacy yang dikemukakannya dalam laporannya ke US National Commission on Libraries and Information Session pada awal 1970-an. Dalam laporan tersebut, dia mengusulkan agar pemerintah AS menyusun program nasional yang bertujuan mencapai literasi informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan tersebar luas. Dia menganggap bahwa orang yang literasi informasi dapat lebih baik mendayagunakan informasi daripada orang yang buta informasi. Modul yang ke-8 tentang perpustakaan dengan teknologi komputer hingga 1990-an. Istilah teknologi informasi selanjutnya disingkat menjadi TI, mulai digunakan awal tahun 1950-an untuk menggambarkan aplikasi dokumentasi termekanis dan komputer digital yang baru. Namun demikian, istilah TI baru marak sekitar 1980-an. Buku pertama mengenai TI karya Zurzkowski tidak mendefinisikan apa IT itu. Bila pembaca melihat definisi berdasarkan kamus Harrods, maka TI adalah istilah genetik yang mencakup akuisisi, pemrosesan, penyimpanan, dan pemancaran semua jenis informasi dalam semua bidang. Untuk teknologi yang memancarkan informasi seperti telekomunikasi, yaitu yang pertama ada teknologi digital, jaringan atau jejaring network, yang ketiga yaitu sifat bergerak dan daya tembus, dan yang keempat ada perangkat lunak, dan yang kelima ada bahasa-bahasa markup atau markup language, yang keenam ada SGML, yang ketujuh ada HTML, yang kedelapan ada XML, dan yang kesembilan sumber terbuka atau open source, dan yang ke-10 yaitu interaksi dengan komputer. Dan sistem analisis arsitektur dan desain informasi secara sederhana ada dua pendekatan pada desain dan pertimbangan pada masa TI, yaitu yang pertama ada pendekatan keras dan ada pendekatan lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Daniati Maulidia dengan NIM 2111001030074. Di sini saya akan menerangkan lanjutan keterangan dari buku Pengantar Ilmu Perpustakaan oleh Profesor Dr. Sulistyo Basuki modul ke-9 dan
Modul 9 KP1 Simpan dan temu kembali informasi. Kegiatan simpan dan temu kembali sebenarnya merupakan kegiatan manusia setiap hari. Hal ini serupa juga terjadi di perpustakaan. Pustakawan mengatur buku di rak, kemudian ketika ada pengunjung yang memerlukan, pustakawan dapat mengarahkan pengunjung ke katalog atau pangkalan data bibliografi. Dari situ ditemukan data bibliografis, lalu langsung ke rak tempat buku disimpan. Di perpustakaan, pemakai mencari materi perpustakaan melalui OPAC, yakni Online Public Access Catalog. Menggunakan berbagai pendekatan, misalnya mencari menggunakan pengarang, judul, subjek, seri, dan lain-lain. Sistem temu kembali informasi ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengkoordinasi informasi dalam satu subjek atau lebih, gunanya untuk disajikan bagi pemakai yang memerlukan. Sistem temu kembali informasi ini terdiri atas 4 subsistem, yaitu input, masukan, indeks, pengindeksan, penelusuran atau pencarian, serta antarmuka atau interface. Selanjutnya KP2 tentang evaluasi sistem temu kembali informasi. Sebagai sebuah sistem, tentulah sistem temu kembali perlu dievaluasi apakah sesuai dengan tujuan serta apakah memenuhi harapan pemakai dan manajemen perpustakaan. Karena itu dikembangkanlah metode evaluasi sistem temu kembali. Ada 2 parameter dasar dalam mengukur kinerja sebuah sistem, yaitu efektivitas dan efisiensi. Sebagai sebuah sistem, maka sistem simpan dan temu balik informasi ini perlu dikaji apakah memenuhi keinginan pengelolanya maupun pemakainya. Keberhasilan kinerja sistem temu balik informasi dapat dilihat dari segi efektivitasnya serta efisiensinya. Segi efektivitas melihat dari kinerja sistem, sedangkan efisiensi melihat dari fungsi waktu atau biaya. Kriteria evaluasi. Untuk kriteria evaluasi sistem temu kembali ini terdapat 2 kriteria yang sering digunakan, yaitu yang pertama, presisi, perolehan, dan kadang-kadang ditambah dengan relevansi. Yang kedua, yakni parameter. Parameter tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja sebuah upaya temu balik di perpustakaan dan badan informasi lainnya. Selanjutnya, modul 10 KP1 Hak Cipta. Perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat tidak dapat lepas dari isu yang ada di masyarakat dan ketentuan yang berlaku di masyarakat. Salah satu butiran yang ditemui yang tidak jauh dari masalah hak cipta adalah adanya buku yang dilarang beredar atau ditarik dari peredaran, atau ada tuntutan pemakai agar judul buku tertentu tidak dimasukkan ke koleksi perpustakaan. Hak cipta adalah adanya buku yang dilarang beredar atau ditarik dari peredaran, atau ada tuntutan pemakai agar judul buku tertentu tidak dimasukkan ke koleksi perpustakaan. Di sini jenis hak cipta ada 2, yakni yang pertama hak ekonomi. Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya. Yang kedua yakni hak moral, yang merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama ia masih hidup. Hak cipta di perpustakaan. Dalam kaitannya dengan perpustakaan, terdapat pengecualian bagi perpustakaan sebagai berikut. Yang pertama yakni First Sale Doctrine. Bila perpustakaan telah membeli materi tercetak, berupa buku, majalah, pamflet, proceeding, dan sejenisnya, materi rekam atau recording, atau perangkat komputer, maka perpustakaan dapat meminjamkannya kepada anggotanya tanpa perlu minta izin dan dari pemegang hak cipta. Yang kedua yakni fair use atau fair dealing. Istilah ini lazim digunakan di kawasan Amerika Utara, sedangkan fair dealing banyak digunakan di Inggris.
KB2 Sensor dan Pelarangan Buku. Buku yang disensor artinya buku diperiksa isinya oleh sebuah badan baru boleh beredar. Sensor berlangsung sebelum penerbitan atau pemanggungan atau pagelaran. Maka buku yang sudah beredar kemudian dilarang beredar tidak disebut sebagai buku yang disensor, melainkan buku yang dilarang. Istilah imprimatur artinya setuju untuk dicetak atau diterbitkan. Sedangkan nihil obstat artinya tidak keberatan. Maka isi buku sebelum beredar terlebih dahulu diperiksa oleh sebuah badan disebut disensor. Sedangkan bila sudah beredar kemudian dilarang, maka sebutannya menjadi buku terlarang. Dalam kosakata Inggris, buku yang dilarang setelah beredar dikenal dengan istilah banned books, bukan censored books. Istilah embargo informasi artinya larangan untuk menyebarkan informasi sebelum waktu yang ditentukan. Dan untuk modul yang ke-11 yaitu komunikasi ilmiah dan akses terbuka. Komunikasi dilakukan oleh semua anggota masyarakat termasuk ilmuwan. Dalam kaitannya dengan komunikasi sama ilmuwan, dikenal topik yang disebut komunikasi ilmiah yang dibagi lagi menjadi komunikasi ilmiah formal dan komunikasi ilmiah informal. Komunikasi ilmiah formal merupakan komunikasi antara ilmuwan dengan menggunakan media tertulis, sedangkan yang informal yaitu dilakukan dalam bentuk tatap muka atau bertemu secara langsung, telepon dan surat menyurat. Dan untuk bagian kegiatan belajar yang pertama, komunikasi ilmiah, proses komunikasi terjadi antara sesama manusia bahkan sesama makhluk hidup melalui berbagai media seperti suara, sinyal, surat, telepon, radio telepon, televisi dan sejenisnya. Karena menggunakan media yang berlainan, maka yang menjadi pemancar, encoder, dan penerima decoder pun berbeda. Komunikasi ilmiah adalah pemberitahuan, pengalihan, penerusan atau penyampaian informasi dalam bidang ilmuwan pengetahuan dan teknologi. Bidang ini merupakan bagian dari ilmu informasi. Ilmu komunikasi lebih banyak membahas medianya. Dan untuk bagian kegiatan belajar yang kedua yaitu publikasi dan akses terbuka atau open access. Received atau juga accepted, pemeriksaan naskah yang masuk ke sebuah jurnal dilakukan oleh mitra bestari atau referee, artinya orang-orang yang ditunjuk menjadi pemeriksa naskah yang masuk ke sebuah jurnal sesudah di jurnal timbul masalah menyangkut hak cipta dan akses bagi artikel yang dimuat dalam sebuah jurnal, maka hak cipta ada di penerbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Dwi Firda Kutsyah, NIM 211101030060. Di sini saya akan membahas perihal modul yang ke-12 yang terakhir, perihal pustakawan sebagai tenaga profesi. Nah, sebelum ke pustakawan sebagai tenaga profesi, kita membahas perihal profesi terlebih dahulu. Definisi profesi. Profesi didefinisikan sebagai kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya diperlukan adanya cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi. Hanya dapat dicapai dengan adanya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Ada juga perihal persepsi pustakawan. Artinya, anggapan dalam kehidupan sehari-hari mengenai suatu pekerjaan, etnik, atau kelompok tertentu dan tidak semuanya benar. Setiap pustakawan bergerak dalam bidang penyajian informasi. Penyajian ini merupakan penyajian informasi terekam dari semua sumber daya tanpa memandang formatnya. Dapat juga pustakawan memberikan jasa penelusuran informasi. Semua konstituen
termasuk pemakai yang dilayani pustakawan akan menilai pemberian jasa pustakawan baik disadari ataupun tidak. Penilaian itu melihat pemakaian perpustakaan, apakah pustakawan dapat diandalkan, otoritatif artinya memiliki kewibawaan informasi, atau mudah diminta tolong menyangkut sumber informasi. Yang kedua perihal profesi informasi. Dengan adanya berbagai jenis informasi terekam, maka terdapat pula berbagai profesi yang berkaitan dengan informasi. Kesemua profesi yang berkaitan dengan informasi terekam termasuk dalam gugus profesi informasi. Istilah profesi informasi kini mencakup pustakawan, arsiparis, mereka yang mempraktikkan ilmu informasi sehingga disebut ilmuwan informasi atau information scientist, record manager atau manajer arsip, dokumentalis, pialang informasi, dan manajer informasi. Kesemuanya ini merupakan pekerjaan yang memiliki penandaan berbeda, tetapi erat hubungannya dengan informasi. Selanjutnya adanya etika profesi. Yang pertama, kata etika itu berasal dari kata Yunani, ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat atau watak akhlak. Etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis normatif tentang moralitas. Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasarkan tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan moral berada pada tingkatan yang tidak sama. Ajaran moral mengatakan bagaimana kita harus hidup, sedangkan etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral, tentunya, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Jadi etika sekaligus kurang dan lebih ajaran moral, kurang karena etika tidak berwenang untuk menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya berkaitan dengan etika tadi, ada kode etik. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.